Selamat sore Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Patut kita mengucap syukur pada saat ini bahwa Tuhan masih perkenankan kita untuk bersama-sama di dalam ibadah keluarga sektor pelayanan 1 sampai dengan 4 di GPIB Jemaat Getsemani Balikpapan. Dan saat ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang kami baca dan dengar bersama. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dalam Perjanjian Lama, Kitab Amsal pasalnya yang keempat, ayat 5 hingga yang ke-6, yang menyatakan demikian. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang melakukan dalam kehidupan beriman hari lepas hari. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada saat ini berbicara tentang hikmat Tuhan. Tentu kalau kita berbicara tentang hikmat Tuhan, di dalam Perjanjian Lama tentu berbicara tentang hikmat dikaitkan dengan Raja Salomo. Yang kita tahu bersama, Raja Salomo adalah seorang raja yang bijaksana di dalam mengambil sebuah keputusan. Walaupun notabene Raja Salomo masih sangat muda. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau di dalam Kamus Bahasa Indonesia, hikmat adalah terjemahan dari bahasa Arab yaitu hikmah, yang berarti bijaksana. Hikmah dari kata hakuma yang berarti bersikap bijaksana. Kata ini sama persis dengan yang dipakai kitab Amsal dalam bahasa aslinya Ibrani. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, dalam pembacaan kita, kalau kita melihat dari bacaan dari pagi, dari Amsal 4 ayat 1 hingga yang keempat, di mana itu mau berbicara diceritakan tentang bagaimana satu istilah antara ayah dan anak. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau berbicara ayah dan anak, tentu seorang ayah yang baik bukan berarti bukan saja ayah ini seorang yang pintar atau sarjana ataupun dia tidak sekolah, tapi siapapun itu sebagai ayah pasti akan mengajarkan hal yang baik kepada anak-anaknya. Tidak ada orang tua atau seorang ayah atau seorang ibu mau mengajarkan anaknya tentang yang jelek-jelek. Tidak ada. Tentu semua mau melakukan hal yang terbaik untuk anak-anak kekasih kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita baca di dalam kitab Amsal ini, bahwa di dalam Amsal pasal 4 ayat 4 hingga yang ke-6 yang akan saya bacakan, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian.
Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini mau menggambarkan bahwa kita diajarkan untuk senantiasa mau bijaksana dalam menghadapi satu permasalahan atau pergumulan dalam kehidupan kita. Memijaki satu masalah, tentu kita selalu kadang-kadang secara manusiawi tentu kadang-kadang terbawa dengan emosi. Apalagi hal-hal yang menyangkut sangat privasi, tentu akan terpancing dari emosi. Tetapi di sini pembacaan kita mengajak kita untuk mau bijaksana melihat satu permasalahan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang digambarkan oleh kitab Amsal sebagai ayah dan anak, bahwa ayah mengajarkan yang baik untuk anaknya. Sebagaimana juga dalam pembacaan kita bahwa Daud, ayah dari Raja Salomo, dan juga bagi kita tentu ada batas akhir usaha untuk mempersiapkan segala sesuatu. Seperti halnya Raja Daud mempersiapkan Salomo. Demikian pula dengan kita sebagai orang tua. Tentu kita ada batas-batas akhir yang kita bisa mempersiapkan anak-anak kita untuk ke depannya yang lebih baik. Tidak selamanya kita akan bersama-sama dengan anak-anak kita. Karena anak-anak akan menjalankan kehidupannya masing-masing. Entah itu dalam kehidupan pekerjaan, kehidupan dalam rumah tangga, dan dimanapun dia pergi. Tentu kita tidak bisa mengawal anak-anak itu seterusnya. Inilah dalam pembacaan kita mau diajarkan kita bagaimana kita mau mempersiapkan diri anak-anak kita. Anak-anak Bapak, Ibu, dan saya. Karena kita selaku orang tua tentu kita mau anak-anak kita ke depannya, di hari-hari ke depannya dia lebih baik. Dan jangan sampai kita melihat, tentu kita akan kecewa kalau melihat anak-anak kita gagal ke depannya. Oleh karenanya pembacaan kita mau mengajak kita, ayo mari kita persiapkan anak-anak kita untuk ke depannya sebagai lebih baik. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena dalam kehidupan saat ini, dalam dunia ini, nilai tinggi pada kesuksesan adalah ukurannya tentu saja kekayaan, jabatan, kehormatan, kepuasan, dan kenyamanan. Banyak orang berjuang mengejarnya. Sayangnya, demi kesuksesan orang dapat melonggarkan moralitas, melegalkan segala cara. Mereka berlaku jahat, serong, dan munafik. Pertanyaannya tentu kita kan tidak mau anak-anak kita seperti itu. Makanya pembacaan kita mau mengajak kita untuk mengajarkan anak-anak kita tentang hikmat. Dalam hal ini untuk mempersiapkan diri anak-anak kita ke depannya. Yang saya katakan tadi, kesuksesan yang secara dilakukan dengan cara yang tidak baik, maka akan menghasilkan yang tidak baik juga. Karena kesuksesan mereka tidak didasari akan hikmat yang benar. Mereka sukses hanya demi kepuasan diri, bukan kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Kesuksesan yang mereka lakukan itu tidak menghasilkan buah kehidupan. Karena mereka melegalkan segala cara untuk dapat sampai di titik puncak yang kesuksesannya dia. Dengan mengandalkan kemampuan diri sendiri, tanpa mau mengandalkan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan membawa hikmat dan pengertian dari Tuhan, maka sebagai anak-anak kita mendapatkan kemuliaan dan kehormatan.
Tentu kita selaku orang tua akan merasa bangga jika suatu saat nanti kita melihat anak-anak kita sukses dengan cara yang benar. Dalam hal ini juga, kalau kita mau melihat, memang seharusnya anak-anak adalah sopan kepada orang tua. Tapi kadang-kadang kita melihat ada anak yang tidak menghormat sama orang tua. Padahal apa yang terbaik yang sudah dilakukan orang tua kepada anak-anak mereka, mereka melupakan itu. Nah, saudara yang kekasih, seperti halnya pada waktu Yesus umur 12 tahun, Yesus berada 3 hari di bait Allah. Kemudian Maria dan Yusuf mencari Yesus. Akhirnya bertemu 3 hari kemudian di bait Allah. Tapi apa yang dikatakan Yesus? Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Dalam Lukas 2 ayat 49. Dalam hal ini jangan disalahartikan bahwa ini bukan perkataan yang kurang ajar atau kurang sopan yang dikatakan Yesus kepada Maria dan Yusuf. Perkataan Tuhan Yesus bukan karena ia mau melawan, namun yang dimaksud adalah ketika ia berada di bait Allah dan bersoal jawab dengan pemuka agama, Yesus sudah menghayati hikmat Allah. Ketika orang-orang di situ mendengar, dia sangat heran akan kecerdasan Yesus dan segala jawab yang diberikannya. Yesus sedang bercakap tentang Allah Bapa, sang sumber hikmat. Nah ini loh, kadang-kadang ya kita diperhadapkan yang saya katakan tadi. Seolah-olah kadang-kadang anak menegur orang tua, tapi kadang-kadang orang tua menangkap salah. Sebaliknya demikian. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini? Tentu kita mau hubungan antara orang tua dan anak itu terjalin yang sangat erat, yang sangat baik. Mari kita minta hikmat dan pengertian dari Tuhan, agar kita dapat memahami apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Tentu ada rencana Tuhan dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, selaku orang percaya, mari kita tetap berpegang pada hikmat dan berjalan menurut pimpinan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi pelita dan sumber sukacita dan penghiburan yang menerangi jalan kita. Mari kita menjadi teladan dan menjadi sang terang. Dan meneladani sang terang itu yaitu Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Dengan begitu, mari kita menyingkirkan hal-hal yang bersifat tentang kegelapan dalam kehidupan kita. Mari kita senantiasa menghadirkan anugerah, menghadirkan damai sejahtera di antara kehidupan kita, di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam kehidupan bermasyarakat, dan dimanapun kita berada. Biarlah kita semakin kuat menjaga kekudusan kita, menjaga sukacita dan kehormatan rohani kita. Semakin deras hidup kita mengalirkan kemurnian hati, kasih, kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar dari Raja Salomo, yang notabene adalah seorang raja yang masih muda, tetapi dia mengandalkan Tuhan, senantiasa meminta hikmat dan pengertian dari Tuhan, agar apa yang dia lakukan dalam memimpin kerajaannya, dia tetap melakukan yang terbaik untuk kesejahteraan umatnya. Nah, saudara-saudara kita
yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita senantiasa untuk mewujudkan itu. Mencontoh dari Raja Salomo yang senantiasa meminta hikmat Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidakkah kita rindu untuk selalu dekat dengan Tuhan dan menghayati firman Tuhan? Tidakkah kita selalu mau mencari hikmat Tuhan dalam hidup kita setiap hari dan setiap saat? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memiliki waktu teduh bersama Tuhan. Marilah kita memiliki waktu untuk mendalami hikmat Tuhan dalam pembacaan Alkitab. Sehingga kita makin dikuatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.